jantan yang putus digigit. Cara penanganan awalnya seperti apa? Dan ininya dari pundak belakang. Kembali lagi, kali ini saya sedang berada di atas perbukitan kembali. Dan ini adalah lokasi favorit saya. Di balik saya bisa melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Di sini tuh gak terlalu banyak banget noise. Namun tentunya kalau noise angin ini gak bisa dihindari teman-teman. Jadi sorry banget kalau ada noise angin ya teman-teman. So jadi hari ini saya akan kembali membahas salah satu ular yang sebetulnya bagi beberapa orang yang awam terkait jenis-jenis ular mungkin ini dijadikan ular atau dianggap sebagai ular yang sama, yakni antara ular kobra Jawa dengan ular king cobra teman-teman. Nah, untuk ukurannya ketika baby seperti apa, jadi intinya konten kali ini kita akan bahas kedua ular tersebut seperti apa, dan kita akan mendirikan dulu playset di sini. Saya sudah bawa peralatan, nanti kita dirikan dulu di sini karena sekarang tuh lagi musim hujan. Jadi panas juga gak tentu, cuaca juga sedang tidak tentu. Jadi kita dirikan playset di sini. Kita bahas untuk perbedaan antara baby king cobra dan baby cobra Jawa bersama Warsina tentunya. Oke teman-teman, kita sudah selesai mendirikan playsetnya. Cuacanya cukup lumayan mendukung lah, namun noise anginnya tidak bisa dibendung teman-teman. Jadi mohon dimaklum kalau suara anginnya kenceng banget dan banyak noise. So di depan saya sekarang sudah saya masukkan kedua ular yang akan saya bahas hari ini, yakni baby ular king cobra dan baby ular kobra Jawa atau Najas Putatrik. Ya, kedua ular ini sebetulnya masih sama saja dari keluarga Elapidae. Artinya dari Elapidae ini kita ketahui bersama, mereka ini memiliki bisa neurotoksin. Neurotoksin di sini adalah mereka bisa menyerang saraf. Jadi ketika tergigit itu biasanya cenderung efeknya itu berada di dalam tubuh teman-teman. Beda lagi sama ular viper yang memiliki bisa hemotoksin, justru cenderung memberikan efek di luar seperti mengalami pembengkakan, pembusukan, nekrosis dan lain sebagainya. Makanya ular-ular Elapidae itu kadang-kadang memiliki julukan sekali gigit, gatal, meninggal dunia. Contohnya seperti Harus Catinus teman-teman. Nah, jadi apa saja sih yang harus kita ketahui perbedaan antara kedua ular ini? Nanti ada beberapa hal juga, mulai dari kebiasaannya, keunggulannya, terus ciri-ciri fisiknya seperti apa. Kita akan bahas satu persatu teman-teman. Nah sekarang kita akan coba lihat dulu mulai dari perbedaan ya teman-teman. Lihat, tapi ini jangan ditiru ya, karena saya sudah menjelaskan beberapa kali bahwa ular baby king cobra maupun kobra Jawa ketika mereka baru menetas pun kita anggap saja mereka itu sudah memiliki bisa. Dan memang ketika kami cek pun taring kemarin terakhir ketika menggigit saya, ketika tangan saya dry bite oleh si baby king cobra kemarin, ternyata memang taringnya itu sudah ada teman-teman.
Cuman mungkin sekelas baby itu tidak akan terlalu menusuk terlalu dalam. Dan katanya nih ada rumor seperti ini kadang-kadang. Ketika tergigit oleh baby ular kobra Jawa ataupun king cobra, katanya akan lebih parah. Karena untuk ular-ular bisa itu katanya ketika menggigit mereka itu tidak bisa mengontrol bisa yang dikeluarkan. Kalau menurut saya itu mungkin ini pendapat saya pribadi ya teman-teman, sah-sah saja. Jadi kalau menurut saya justru bukan tidak terkontrol, tapi justru mungkin bisanya itu hanya sedikit saja teman-teman. Karena kan kita lihat saja dari kepala, dari kantong bisa, dari taring itu kan mereka masih sedikit. Kadang-kadang kan ada beberapa orang yang beranggapan ketika tergigit oleh baby ular-ular berbisa itu katanya bisanya itu gak kekontrol sehingga lebih parah. Nah, anggapan seperti itu banyak banget teman-teman. Kalau menurut saya itu enggak sih. Kalau menurut saya justru cenderung bagaimana tergantung gigitannya. Entah itu dry bite seperti saya kemarin ataupun gigitan basah. Jadi walaupun hanya gigitan basah, tapi misalnya yang gigitnya itu ular baby king cobra ataupun kobra Jawa, itu tetap berbahaya coy. Kesimpulannya adalah tetap berbahaya ya. Nggak bisa kita menilai kadar bisanya banyak banget yang dimasukin terus gak kontrol ketika baby itu. Menurut saya enggak coy. Nah itu yang pertama. Terus ada juga nih dari segi fisiknya kita coba lihat. Nih kobra Jawanya berada di sini coy. Lihat. Ini yang kobra Jawa hasil rescue semalam. Nih kebetulan karena semalam itu saya mendapatkan panggilan untuk rescue baby kobra Jawa. Kebetulan banget saya punya ide nih. Dan saya nih yang baby king cobranya ini saya nemu teman-teman. Nemu cuman 1 ekor di area yang kemarin. Jadi kita ambil dan alhamdulillah kita punya ide untuk membahas perbedaan antara baby king cobra dan kobra Jawa. Nah sepintas lihat tuh. Ketika di pen si baby king cobra, lihat dia memiliki tedung. Ini juga sama sebetulnya. Dia bisa memiliki tedung. Tuh ada tedungnya kan. Tuh. Ya, ayahnya orang tenun diri wedot. Nih, lihat. Tuh. Jadi sama saja baby kobra Jawa juga memiliki tedung seperti ini. Bahkan jangan aneh coy. Lihat di bagian tedungnya ada semacam hurufnya Cigapi. Jadi kayak Naja Kautia coy. Padahal ini memang kalau misalnya masih baby mereka ini ada corak seperti ini. Tapi kalau udah gede biasanya coraknya ini hilang teman-teman. Jadi uniknya kayak corakan di itu. Kayak Naja Kautia coy. Tuh ini juga sama. Dan ini entah kenapa lihat dari kulitnya ini kelihatan keriput. Dan ketika saya rescue pun ini udah hampir kegencet sama ini coy, sama tong. Jadi sama pemilik rumahnya digencet. Dan tuh lihat ini sama saja. Dan yang paling istimewanya dari baby kobra Jawa ini, dia ini walaupun segede gini dia mampu menyemburkan bisanya coy guys. Mampu menyemprotkan bisanya. Nah ciri-cirinya adalah dia memiliki warna hitam seperti ini. Dan sama ketika kita provokasi dia akan memipihkan bagian tedungnya. Tuh. Ini baby kobra Jawa. Sedangkan bisanya juga sama dari neurotoksin. Mungkin kadar neurotoksin itu kan ada beberapa campuran juga ya kalau misalnya diteliti secara lebih seksama. Jadi kalau untuk ular king cobra bisanya itu lengkap banget. Ada hemotoksin, ada kaliotoksin, kardiotoksin, neurotoksin, bahkan ada yang lainnya. Itu menurut beberapa orang. Jadi kenapa si king cobra ini menjadi salah satu ular yang berbisa nomor 1? Kadang-kadang ketika orang tergigit itu jarang ada yang selamat karena bisanya juga benar-benar lengkap banget coy. Nah bahkan untuk si ular kobra Jawa ini sudah ada anti bisanya ya, ini biopalen teman-teman. Jadi ketika tergigit ini kalau misalnya ditangani secara tepat lalu terus dibawa ke rumah sakit, ini insya Allah akan aman. Tapi beda lagi ceritanya kalau king cobra misalnya tergigit terus dibawa ke rumah sakit, belum tentu. Karena kita ketahui juga bahwa anti bisa ular untuk si king cobra ini tuh belum ada di Indonesia. Adanya tuh di Thailand dan di luar lah teman-teman. Jadi itulah alasannya kenapa banyak orang yang tergigit itu sama king cobra berakhir meninggal dunia coy. Tuh lihat. Nah yang kali ini saya pegang ini adalah baby king cobranya. Lihat kalau baby king cobra
dari kecil aja udah benar-benar agresif banget. Tuh, udah memipihkan bagian tedungnya juga. Wow, tuh. Aish. Nah, jadi si baby king cobra ini ciri-cirinya adalah nggak hitam pekat kayak tadi. Kalau yang tadi kan lebih cenderung dominan hitam. Kalau ini ada beberapa garis-garis putih seperti ini. Bahkan di bagian tedungnya dia memiliki warna kekuning-kuningan seperti ini tuh. Dan ini keren banget asli. Tot kali HDG. Cuman tetap ya, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, jadi tidak untuk ditiru. Dan tuh. Nah, kalau baby king cobra ketika kita provokasi seperti apapun ya otomatis nyerang, tapi kalau nyembur enggak. Nah, jadi perbedaannya adalah baby king cobra sama kobra Jawa. Tentunya ular king cobra tidak bisa menyembur, tapi kalau baby cobra dia bisa menyembur, teman-teman. Tuh, kalau ini enggak, coy. Hanya defense-nya itu benar-benar keren banget tuh. Dia anteng banget, tek tuh. Wow. Hihihi, keren. Tuh. Coba kita lihat dari sini. Tek. Tuh. Luar biasa. Nah, si baby king cobra ini sebetulnya mungkin ini perkiraan baru ada sekitar seminggu atau lebih lah. Dan ketika kita melihat apakah dia berbisa atau gak berbisanya, lebih baik ya tadi kita bukan melihat dari fisiknya, tapi langsung cek taring aja, teman-teman, biar kalian percaya gitu. Kalau misalnya apakah si baby king cobra ini udah berbisa atau enggak. Kalau taringnya udah ada terus memang keras, berarti dia udah punya bisanya, jadi berbahaya banget tuh. Terus baby king cobra ini segini tuh bisa lebih besar lagi, teman-teman. Jadi artinya ini kan baru menetas lah dari telur. Ternyata ukurannya tuh udah lebih gede dari si kobra Jawa yang tadi, coy. Dan ini keren banget. Nah, untuk sekelas ular-ular seperti ini, ukurannya mereka ini mungkin ketika di alam, bukan mungkin ya, memang adalah si pengontrol populasi cicak, coy, ataupun kadal-kadal kecil. Tuh, set. Kobra Jawanya lemot, mungkin karena semalam udah kegencet, mungkin jadi kayak gini, letoy itu. Tapi beda lagi jeung king cobra tinggali. Tuh. Keren, coy. Tuh. Lihat. Dari pinggir jadi seperti ini, coy. Baby king cobra versus baby kobra Jawa atau Naja Sputan. Nah, teman-teman, sebelum saya menyimpulkan pembahasan untuk kali ini antara perbedaan baby king cobra dan baby kobra Jawa, di sini saya akan kembali merekomendasikan salah satu produk Consina yang saya gunakan hari ini. Selain saya menggunakan kemejanya, tasnya, saya juga menggunakan celana dari Consina tentunya. Dan celana ini benar-benar rekomendasi banget buat kalian semuanya, terutama bagi para petualang, bagi kalian yang suka traveling. Pokoknya ini rekomendasi banget. Dan celana ini adalah celana long pants seri Gibraltar yang harus kalian ketahui, teman-teman. Nah, teman-teman, celana Consina long pants seri Gibraltar ini tentunya sudah berbahan material 100% cotton, water resistant dan anti UV protection tentunya, teman-teman, serta memiliki beberapa fitur antara lain yang pertama breathable. Nah, jadi ini enak banget ketika kalian gunakan dalam keadaan apapun, gak akan gerah, pokoknya nyaman banget. Terus yang kedua adalah lightweight. Ini bahannya ringan banget dan tentunya enak banget, teman-teman. Dan gak kalah kerennya, celana itu ringan banget, teman-teman. Jadi ketika kalian gunakan ini bakalan benar-benar ringan. Nah, jadi selain itu juga celana ini tuh memiliki beberapa kompartemen, antara lain ada 2 side pocket di bagian kiri dan kanan, 2 back pocket, dan ini tentunya sudah menggunakan resleting ya, kakak zipper ya, teman-teman. So, buat kalian semuanya, pokoknya yang pengen celana seri Gibraltar ini, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi ini adalah
mungkin kesimpulan lah dari pembahasan video kali ini terkait perbedaan antara ular king cobra baby dan kobra Jawa baby juga teman-teman. Tapi yang pada intinya dari kedua ular ini mereka ini memiliki keunggulan dan kemampuannya masing-masing. Si kobra Jawa memiliki keunggulan dengan semburannya, sedangkan si king cobra memiliki keunggulan dari segi fisik ataupun dari segi bisa yang sangat lengkap banget teman-teman. Dan ini sudah saya jelaskan secara detail, baik itu dari masing-masing kedua ular tersebut, dan bahkan dari segi bisanya pun sudah pernah saya bahas. Bisa kobra Jawa sudah pernah saya minum dan sudah pernah saya bahas. Bisa king cobra juga sudah pernah saya minum teman-teman. Jadi bila kalian bertanya-tanya terkait, Bang, apakah bisa itu ketika diminum oleh manusia, apakah berbahaya atau tidak? Jawabannya kalian bisa simak di video-video berikut ini teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan hari ini. Jadi walaupun mereka ini ukurannya kecil ataupun baby lah, kategorinya baby, kedua ular ini sudah dibekali dengan bisa dan ini sangat-sangat berbahaya. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan petualangan kami selanjutnya.